Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang kekasih, kita diberikan kembali kesempatan untuk beribadah. Apakah di dalam gedung gereja ini, begitu juga di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan hadir. Dia sanggup untuk melayani setiap pribadi, baik kita yang ada di dalam gereja maupun kita yang ada di dalam rumah kita masing-masing. Pada pagi hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenai hikmat di dalam menyikapi masa kenormalan baru. Seperti seorang anak kecil yang sudah mulai dilepas kembali untuk bisa bergaul di dunia nyata, di dunia pergaulannya. Rupanya masa new normal itu yang seringkali kita dengar. Itu menjadi kesempatan bagi kita semua bagaimana kita berinteraksi kembali dengan orang-orang yang di sekitar kita. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengar bagaimana Presiden berbicara mengenai berdamai dengan COVID, yang juga itu mendatangkan sebuah mungkin sikap-sikap yang kurang memahami apa yang dimaksud, ada nyinyir dan lain sebagainya. Tetapi sekarang kita tiba kepada saatnya di mana kita harus menghadapi new normal itu. Ya, era kenormalan yang baru yang tentunya kita menyikapinya dengan cara yang berbeda seperti masa-masa yang lalu. Sudah kurang lebih 3 bulan ini kita dilatih untuk betul-betul bisa menyikapi situasi yang sangat kritis di negara kita dan di seluruh dunia ini. Puji nama Tuhan karena kita masih bisa berkaca, bercermin kepada firman Tuhan dan masih tetap mendapatkan jaminan penyertaan Tuhan itu. Waktu saya merenungkan firman Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada saya peristiwa yang dihadapi oleh Ayub, menghadapi sebuah situasi yang tidak diduga, sebuah situasi yang bagi dia sendiri, sebuah keadaan yang tidak normal. Mengapa demikian? Awalnya mungkin sebagai manusia, saudara dan saya, termasuk juga Ayub, begitu optimis bahwa situasi ini akan cepat berlalu. Bukankah demikian? Ada orang yang menyikapi keadaan ini dengan sikap yang pesimis. Aduh, sampai kapan? Kayaknya enggak bisa melakukan apa-apa. Kantong mulai kempes. Aduh, saya sudah kangen sama cucu dan lain sebagainya. Ada banyak hal sehingga membuat perasaan-perasaan itu menjadi down. Tetapi ada kelompok orang yang realistis. Ya, terima keadaan ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan agar dalam situasi yang kritis seperti ini kita juga masih bisa beraktivitas, kita juga masih bisa tidak kehilangan sukacita daripada Tuhan. Karena rupanya kebenaran firman Tuhan akan menolong kita untuk melihat, berproses menjadi pribadi yang berhikmat di tengah-tengah situasi yang menantang kita. Kita membuka bersama-sama di dalam kitab Ayub pasal yang ke-42. Kita mau belajar mengenai bagaimana menjadi pribadi yang berhikmat, mengikuti prosesnya di dalam kehidupan ini. Kita bersama-sama akan melihat dalam pasal yang ke-42 dalam kitab Ayub. Di dalam ayat yang 3, Ayub pasal yang ke-42, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Ayat-ayat yang cukup panjang, tetapi saya hanya akan mengambil beberapa bagian saja untuk mengangkat apa yang kita akan pelajari pagi ini. Di dalam ayat-ayat ini mengatakan bahwa dulu dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu. Di dalam ayat-ayat ini, khususnya dalam perikop ini, dia sedang berbicara mengenai
Dulu tanpa pengertian, dia menjadi pribadi yang bisa berbicara karena dia tahu kebenaran, dia tahu pengetahuan, dia mengerti situasi, namun dia sendiri mengalami sebuah pergumulan karena tidak cukup hanya apa kata orang di dalam menyikapi satu situasi yang khusus dihadapi oleh seseorang. Bagi Ayub adalah seorang yang juga berproses untuk menjadi orang yang lebih berhikmat. Dia, kalau kita melihat percakapan dia dengan para sahabatnya, itu merupakan dialog intelektual. Sebuah percakapan tingkat tinggi dengan cara pemahaman terhadap Tuhan sebagai pribadi yang tidak bisa dicobai, sebagai pribadi yang juga tidak mencobai. Dalam kitab penuntun kehidupan berkelimpahan, dikatakan bahwa dialog intelektual ini adalah dialog yang menggugah perasaan. Dengan cara yang luar biasa, rupanya Ayub bukan hanya berdialog di otaknya. Pada saat menghadapi situasi yang sulit, perasaan-perasaan di dalamnya ini campur aduk. Mungkin situasi yang dihadapi Ayub berbeda dengan kita, karena kita tidak akan mengambil kesesuaian situasi yang berbeda di antara apa yang dihadapi oleh Ayub dengan kita pada masa sekarang ini. Karena saya ingin kita berfokus kepada proses yang dihadapi oleh Ayub. Bagaimana dia menghadapi situasi tersebut hingga dia berkemenangan. Menjadi pribadi yang berhikmat. Saya mengatakan tadi dia sedang masuk dalam sebuah proses menjadi pribadi yang lebih berhikmat. Karena Ayub dikenal sebagai seorang yang berhikmat. Kalau kita membaca dalam Ayub 29 ayat 1 sampai 11, kita akan melihat bahwa dia adalah seorang yang terkenal. Seorang yang biasa duduk di gerbang kota. Seorang yang bersama dengan para pemuka di kota tersebut sebagai orang-orang yang dihormati. Di dalam ayat-ayat tersebut dikatakan bahwa ketika orang-orang muda melihat Ayub hadir di sekitar mereka, maka orang-orang muda itu mundur karena begitu menghormati Ayub. Orang-orang tua pada saat mereka melihat Ayub, bahkan yang lanjut usia katanya, itu berdiri. Tinggal berdiri karena menghormati Ayub. Dia ada di antara para pembesar dan para pemuka. Bahkan para pembesar dan para pemuka, waktu mereka ngobrol bercakap-cakap begitu Ayub datang, mereka berhenti berbicara. Saya mengangkat ini mengapa? Untuk menjelaskan, untuk memberikan kepada kita pemahaman apakah Ayub sebagai seorang yang duduk di pintu gerbang, yang begitu dihormati, adalah orang yang kurang berhikmat. Saya melihatnya dia adalah orang yang berhikmat, sangat berhikmat. Kalau kita baca keseluruhan kita Ayub, bagaimana dia menjadi orang yang punya pengaruh kepada komunitasnya di kota tersebut. Menjadi orang yang begitu memberkati orang-orang di sekitarnya. Tetapi pada saat dia menghadapi sebuah masa yang tidak normal dalam hidupnya, sebagai seorang yang begitu mengasihi Tuhan, yang mengenal Tuhan, sekarang menghadapi situasi yang demikian, kembali Ayub berproses dengan kehidupannya. Dengan keadaan yang seperti ini, Ayub sudah melihat apa yang selama ini aku mengerti, apa yang selama ini aku tahu tidak cukup rupanya. Tidak cukup sekedar di pikiran saja. Karena apabila ada masalah-masalah dalam hidup ini yang mengaduk perasaan, yang membuat manusia menjadi gelisah, menjadi bimbang, menjadi ragu, bahkan iman pun dipertanyakan. Keadaan-keadaan seperti ini disikapi dengan cara yang luar biasa melalui pengalaman Ayub dengan Tuhan secara pribadi. Ketika Ayub menghadapi keadaan seperti ini, kita tahu dalam peristiwa yang dihadapinya, dia berkata-kata kepada Tuhan secara jujur. Kegelisahannya dia berbicara secara jujur kepada Tuhan. Kalau saya membahasakan pada
kejadian-kejadian hidup kita pada masa-masa seperti sekarang ini. Kita mungkin mengatakan, Tuhan aku kok rasa demam, aku takut Tuhan. Tuhan aku kok rasa gelisah, mau keluar kok takut. Ya, waktu kita membandingkan dengan orang lain, orang mengatakan gitu aja takut gitu ya. Tetapi Tuhan mendengarkan keluh kesah, kebimbangan-kebimbangan, ketakutan-ketakutan itu. Justru pada saat kita berdialog dengan Tuhan, disitulah prosesnya kita sedang diajak oleh Tuhan untuk menerapkan kebenaran. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kita. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Bahkan Dia mendengarkan keluh kesah yang ada di dalam jiwa manusia. Sampai Tuhan menghadapi Ayub dengan cara yang luar biasa. Pengalaman Ayub di dalam pasal 37, 38, 39 yang tentunya saya tidak akan bacakan, bisa dibaca nanti setelah ibadah selesai untuk pendalaman kita masing-masing. Pada saat Ayub merasa ada ketidakadilan, pada saat dia bisa berbicara dengan suara lantang dan begitu terbuka kepada Tuhan, Tuhan berbicara kepada Ayub dengan memakai analogi. Waktu dia mengatakan, Tuhan menampakkan dirinya, Tuhan menyatakan dirinya seperti seekor buaya. Apakah bisa manusia berhadapan dengan buaya berhadap-hadapan? Atau berhadap-hadapan dengan kuda Nil? Tuhan ingin sedang berbicara, aku Tuhan yang perkasa. Aku Tuhan yang mampu mengerjakan segala sesuatu yang luar biasa. Sekarang aku mengizinkan engkau untuk berbicara secara pribadi, mencurahkan apa yang ada, kegelisahan-kegelisahan dan kebimbangannya. Ini merupakan sebuah gambaran. Di tengah kegelisahan kita, Tuhan yang sebenarnya Tuhan yang bisa saja, kalau seperti orang tua kita tuh gak sabaran kalau anak kita tuh kurang beriman, kamu kok begini. Tetapi Tuhan sangat mengerti saat kita menghadapi masa-masa yang tidak normal ini, masa-masa yang mungkin menggoncangkan kehidupan kita ini. Dari pengetahuan, kebenaran, dari nilai-nilai rohani yang selama bertahun-tahun kita pelajari saat kita beribadah, saat kita melakukan Bible study, atau dari bacaan-bacaan firman yang kita lakukan sendiri. Ini merupakan saatnya kita masuk melangkah ke dalam penerapannya dan berinteraksi dengan Tuhan dan mengizinkan Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita. Tidak perlu takut, tidak perlu bimbang untuk berhadapan dengan Tuhan mengatakan, kenapa ya bertahun-tahun aku seperti orang yang perkasa dalam hidup ini, melayani Tuhan luar biasa, tapi waktu aku menghadapi situasi ini ketakutan begitu menghantui aku. Sangat manusiawi, sangat manusiawi. Kita mungkin menghadapi situasi seperti Ayub. Teman mungkin mengatakan, gak wani ke pasar. Ya, mau ke rumah sakit juga takut. Kita mungkin merasa seperti jauh lebih kurang rohani dibandingkan orang lain. Dengan pernyataan seperti itu kita bisa melihat bagaimana Ayub pada saat dia berinteraksi. Dia berusaha untuk membela dirinya. Dia berbicara bahwa tidak demikian, tetapi tidak sampai juga kepada manusia. Tetapi saat dia berinteraksi dengan Tuhan, ingin menerapkan kebenaran yang dia ketahui, Tuhan menyatakan dirinya sebagai pribadi yang begitu peduli dengan dirinya. Tuhan berbicara bahkan di tengah-tengah badai kehidupan seperti itu. Lalu bagaimana kita mengaplikasikan kebenaran ini? Proses yang dihadapi oleh Ayub ini dalam kehidupan kita. Secara cepat saya ingin menguraikan satu demi satu agar kita bisa melihat bagaimana kita bisa mengaplikasikan kebenaran ini di dalam situasi kehidupan kita sehari-hari. Ada sebuah kebenaran, ada sebuah pengetahuan, ada sebuah pengertian terhadap situasi yang kita hadapi. Kita sudah banyak mendengarkan, kita sudah banyak melihat melalui smartphone kita.
Atau waktu kita ke pasar, bagaimana kita menjaga kesehatan, menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Saya melihat bagaimana kita semua memakai masker, kita mencuci tangan, kita menjaga kesehatan. Kita tahu, mendengar orang mengatakan bahwa tidur cukup, makan cukup, vitamin, olahraga yang teratur. Itu semua kita sudah mendengar, kita tahu hasilnya buat diri kita. Apakah kita melakukannya? Pada saat kita melakukannya, kita percaya karena itu merupakan hukum alam yang terjadi di dalam diri kita. Sangat gampang kalau itu sesuatu yang pasti-pasti seperti itu. Namun pada saat kita tidak menyangka ada OTG di sekitar kita, saya berpikir Tuhan, selebihnya apa yang saya tidak mampu lakukan, saya mempercayakan kepada Tuhan. Itu di dalam menjaga diri kita dan orang lain. Lalu pada saat masa-masa stay home, kita berkumpul, ada ilustrasi ya, ada gambaran ya, Papa Kongguan ada di rumah sekarang katanya begitu ya. Jadi kumpul di rumah. Bagi orang tua yang begitu memang anggaplah family man, family woman gitu ya, yang senang ada di rumah, ini kesempatan bisa menikmati kebersamaan. Tetapi kita juga tidak menutup mata bahwa ada pasutri yang mungkin seringkali konflik. Keluar rumah itu malah menjadi cara terbaik supaya nggak ketemu terus katanya. Sementara 24 jam di rumah, aduh bagaimana ini ya. Jadi memang harus menghadapi realita itu. Tetapi ada kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus yang mengatakan bahwa dalam situasi seperti itu kebenaran firman pun datang kepada kita. Hal-hal yang biasanya kita hindari untuk ada di dalam keadaan-keadaan yang ya lebih baik menghindari supaya enggak tukaran gitu ya. Tetapi Tuhan ingin mengajak kita untuk melangkah. Kita tahu kebenaran bahwa Tuhan ingin ada damai sejahtera dalam rumah tangga kita. Kalau Tuhan berkehendak seperti demikian, maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Tahukah kita bahwa ada pertolongan bagi kita? Pertolongan bagi konflik-konflik dalam rumah tangga kita. Tuhan mau beracara di situ. Bahkan Tuhan sudah memperlengkapi dengan orang-orang yang Tuhan berikan kepada kita di sekeliling kita. Keadaan itu harus dihadapi. Dan situasi new normal ini itu menjadi kesempatan buat kita belajar. Saya tidak bisa memaparkan dengan begitu detail ya. Namun kita melihat dalam keadaan situasi seperti ini, rupanya Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk menjadi terbuka dan belajar. Saya menyadari, saya tidak terlalu pintar atau mau katakan gatek lah ya gitu ya dalam hal teknologi. Tetapi tantangan ke depan harus mengajar, memberi kuliah dengan cara daring. Ya. Dan kita juga mungkin begitu. Ini pekerjaan harus jalan terus. Bagaimana kita harus berhenti? Kita harus memiliki sikap untuk terus belajar. Waktu kita kangen sama anak, kangen sama cucu. Kalau kita bisa mulai kotak-katik smartphone, kita mungkin bisa melihat dalam masa-masa di mana kita harus mengurangi social distancing atau physical distancing. Poin terakhir yang saya ingin sampaikan. Masa menghadapi penularan COVID khususnya di Jawa Timur yang tertinggi pada saat ini. Kita semakin menyadari betapa kita manusia yang rentan. Virus yang demikian kecil bisa membuat manusia demikian terkapar. Seorang teman saya hamba Tuhan baru pulang dari Eropa. Dalam hitungan hari saja pulang ke surga. Begitu sedih. Itu realita. Ya. Menunjukkan bahwa manusia begitu rentan. Tetapi justru
keadaan, kesadaran kita, pengetahuan kita betapa kita ini rentan, betapa kita ini mudah terinfeksi. Itu membuat kita seharusnya datang kepada sebuah langkah yang lebih berhikmat dengan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, percaya semakin dikuatkan bahwa kekuatan kita hanya berasal daripada Tuhan saja. Dia yang menjaga, dia yang melindungi kita. Bahkan dia jugalah Allah yang menyembuhkan kita. Dia Yesus yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia mau berdialog, membuat kita melangkah di dalam proses menjadi pribadi yang jauh lebih berhikmat dalam menyikapi hidup ini. Dan Tuhan tidak bekerja bertentangan dengan cara yang pemerintah berikan kepada kita untuk menjaga diri kita sedemikian rupa. Termasuk pada saat kita harus beraktivitas di luar rumah. Keadaan ini semakin menantang kita untuk lebih kita menaruh hidup kita di genggaman tangan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita mengikuti prosesnya. Bagi orang yang melawan situasi ini, maka kita mungkin akan menjadi orang-orang yang sulit terima keadaan ini. Tetapi waktu kita mau mengalir dalam prosesnya, mengizinkan Tuhan beracara, kita akan mengalami Tuhan dalam hidup kita.